Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad. Yang pertama, mari kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan pada kesalahan ini pelajaran mengajar kata Allah di dalam surah Al-Fatihah Ibrahim ayat 7. Ya inna syakartum la'azidanakum wa la'in kafartum inna azabil syadid. Jika kita akan bersyukur, niscaya Allah akan memberikan nikmat yang lebih kepada kita. Tetapi jika kita mengingkari nikmatnya, sesungguhnya azab Allah sangat pedih dan keras. Semoga kita selalu tergolong orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan dijauhi dari segala azabnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram, NIM 0513604777 dari Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Sistem Informasi Universitas Terbuka, untuk menyampaikan beberapa hal, yaitu membahas diskusi, membahas tugas tutorial online yang telah diajukan ibu dosen mata basis. Di sini saya telah men-asesmen tugas 1. Ternyata di situ studi khususnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan ini tugas yang saya asesmen. IRD saya ini terlalu kompleks dan tidak sesuai dengan jawaban dari yang diinginkan, yaitu hanya sederhana. Maka dari itu saya membuat video tutorial ini untuk menyederhanakan lagi. Pada kesempatan kali ini saya tidak menggunakan draw IO lagi. Saya menggunakan IRD di ekstensi Visual Studio Code. Mari kita baca soal yang akan kita bahas pada kali ini. Ada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah. Berarti di sini ada mata kuliah ditawarkan. Ada lagi yang namanya dosen, dan dosen tersebut harus mengampu minimal 1, tidak mungkin nilainya. Selanjutnya ini dapat berjalan apabila kita hubungkan dengan pengambilan mata kuliah. Nah, di sini berarti ada 3 dan 1 lagi yang namanya mahasiswa. Ini ada 4. Mari kita diskusikan terkait entiti-entiti ini. Saya telah membuat tugasnya sebenarnya. Untuk mempersingkat waktu, saya buka saja file. Sini saya telah mengidentifikasi dari 4 entiti tersebut. Entiti pertama itu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Selanjutnya mahasiswa, di situ komponen yang ada, mahasiswa mempunyai ID sebagai primary key. Selanjutnya nama mahasiswa, NIM, dan jurusan. Selanjutnya mata kuliah, entiti mata kuliah terdiri dari subbagian kode mata kuliah sebagai primary key, nama mata kuliah, SKS, kredit semester. Selanjutnya entiti dosen, ada 4 di sini, bisa opsional, jabatan bisa opsional. ID dosen, nama dosen yang jelas 2 ini harus ada. NIDN ini opsional juga. Yang jelas kita hanya menyinggung ke bagian persoalan intinya. Apabila terlalu dikembangkan nanti saya takutnya salah lagi.
Mohon maaf sebelumnya saya terlalu luas penjabarannya. Untuk saat ini saya singkat saja. Identifikasi relasi antara entitas. Nah, di sini saya akan langsung saja membuatnya ya, sekalian menjelaskan. Saya menggunakan Visual Studio Code. Jika Anda belum mendownload Visual Studio Code, bisa membuka di Google, download Visual Studio Code. Silakan download di sini. Selanjutnya kalau saya sih menggunakan bahasa JavaScript dan ekstensi Mermaid. Untuk membuat ekstensi ini berjalan, pastikan untuk menyimpan file dengan nama ini, di akhirnya md. Untuk membersihkan waktu, saya langsung saja mengeksekusinya. Di sini saya akan membuat bagan mahasiswa dulu, entitas mahasiswa. Di sini mahasiswa saya gunakan integer untuk membuat bagannya itu. Saya menggunakan integer ID mahasiswa. Oh iya, sebelum membuat ini kita pastikan dulu, kita hubungkan ke Mermaid. Gunakan backtick 3 kali, selanjutnya Mermaid, terus enter. Kita saat ini ingin membuat penjabaran diagram, maka R diagram kita gunakan untuk membuat R dalam bentuk diagram. Selanjutnya mari kita lanjut. Ini otomatis langsung berwarna. Saya menggunakan ekstensi juga di sini. Ekstensinya adalah pokoknya namanya itu karakter changer color. Nanti langsung begini dia. Silahkan di start dulu ekstensinya apabila lanjut. Apabila sudah seperti ini, kita gunakan string untuk bagian-bagiannya. Nama mahasiswa, string, apalagi bagian tadi, nama mahasiswa. Kita selama insya Allah. Ini sini ada nama mahasiswa, ada NIM, ada jurusan. Selanjutnya kita rapikan agar enak dipandang saja sih. Ini sama saja. Ini mata kuliah. Set mata kuliah. Buka. Integer. Kita gunakan string langsung. Kode. Ini kita gunakan sebagai primary key seperti pada saat saya membuat jabaran ini. Lanjutin primary key. Oke, selanjutnya string nama NK, integer SKS, integer ID dosen. Itu selanjutnya buat yang baru lagi, kita dapat melihat hasilnya. Untuk sementara kita telah membuat dua diagram, dua tabel di sini.
Ini warna-warna dan bagan-bagan ini sudah termasuk daripada penjabaran statusnya di sini. Saya lanjut saja. Selanjutnya kita membuat bagian dosen. Dosen di sini saya menggunakan integer ID dosen sebagai primary key. Selanjutnya saya menggunakan string. Sini nama dosen. Nama dosen. String lagi. Kita memasukkan NIDN. String lagi. Jabatan ini dapat digunakan dan dapat juga nggak kita gunakan. Selanjutnya kita cek dulu apakah sudah betul. Iya, sudah 3. Kita membuat entitas selanjutnya, pengambilan mata kuliah. Ini harus digabung sesuai dengan ininya. Dan mata kuliah kita saja. Integer angka ini sebagai primary key. Ini dihubungkan ke mahasiswa sebagai foreign key. Primary key dan foreign key ini memiliki fungsi. Sini saya telah memberikan jabaran keterangan ini. Primary key kunci utama dan foreign key sebagai kunci asing. Selanjutnya memasukkan kode mata kuliah menggunakan string kode enter. Selanjutnya string lagi nilai. Ini telah kita buat, kita cek. Iya, ini sudah 3 entitas. Kita masukkan lagi kita hubungkan antara mahasiswa menggunakan node ini apabila many to kita hubungkan dengan pengambilan MK dengan cara keterangan mengambil. Selanjutnya kita menghubungkan mata kuliah dengan kode yang sama. Di sini saya jabarkan dulu. Kode tersebut berfungsi sebagai mengambil, berarti seorang mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah, yaitu many to many atau sedikit ke banyak, seperti itu. Itulah hubungannya. Kita hubungkan sekarang mata kuliah pengambilan. Dipilih. Oke, setelah itu dosen
kuliah kita menggunakan istilah mengajar untuk dosen. Ya, ini dia hasilnya. Di sini telah di markdown dengan menggunakan fungsi Ctrl, Shift, dan V. Berikutnya saya akan menjelaskan di diagram kita ini. Di dosen ada entitas dosen, integer ID dosen sebagai primary key. Selanjutnya ada string nama dosen, string NIDN, string jabatan. Hubungan ini many to many. Jadi dosen dapat mengajar. Untuk mahasiswa dapat mengambil mata kuliah harus ada dosen yang mengajar. Pengambilan mata kuliah terdapat ID pengambilan, ada ID mahasiswa dan kode mata kuliah. Jadi di entitas pengambilan ini memiliki hubungan di semua mahasiswa mata kuliah dan dosen harus menjadi bagian dari pengambilan mata kuliah. Di sini ada kode-kode seperti ini, saya akan menjelaskannya di sini. Ini saya telah markdownnya. Ini penghubungan antara entity. Ini mengajarnya. Nah, ini mengajar. Di bagian ini dosen dan mata kuliah dengan konsep mengajar diberikan penjelasan. Mengajar adalah hubungan antara entitas dosen dan mata kuliah dalam diagram entity relationship diagram saya tersebut. Ini menandakan bahwa setiap mata kuliah diajarkan oleh seorang dosen tertentu. Simbol horizontal ini menunjukkan bahwa entitas dosen berhubungan dengan yang lain, dalam hal ini mata kuliahnya. Selanjutnya lingkaran bawah, dan garis cabang mengindikasikan hubungan yang bersifat one to many atau 1.2m. Artinya satu dosen bisa mengajar lebih dari satu mata kuliah, one to many. Selanjutnya lingkaran di bawah ini mengindikasikan satu dosen bisa mengajar lebih dari satu mata kuliah. Secara keseluruhan ini membantu visualisasi sebagai peran dosen dalam sistem akademik khusus mengajar mata kuliah tertentu. Selanjutnya bagian ini mengambil. Dari pengambilan link ada simbol seperti ini di dua entitas. Saya akan menjabarkannya. Yang satu dosen. Apa yang terjadi di dosen? Setiap dosen memiliki atribut seperti ID unit, nama dosen, NIDN, dan jabatan. Hubungan dosen adalah mengajar mata kuliah dan ditunjuk oleh hubungan antara dosen dan mata kuliah. Yang kedua, mahasiswa. Mahasiswa ini apa yang terjadi di sini? Setiap mahasiswa memiliki atribut seperti ID mahasiswa, unik, nama mahasiswa, name, dan jurusan. Primary key ini adalah unit, nama lainnya. Selanjutnya hubungan antara mahasiswa ini, mahasiswa mengambil mata kuliah yang dipresentasikan oleh hubungan antar mahasiswa dan pengambilan mata kuliah. Selanjutnya entitas mata kuliah. Setiap mata kuliah memiliki atribut seperti kode MK atau primary key, uniknya, nama MK, jumlah SKS, ID dosen sebagai foreign key. Foreign key adalah kunci tamu. Merujuk ke dosen pengajar, itu terhubung dengan dosen pengajar.
Hubungan mata kuliah dipilih oleh mahasiswa yang ditunjukkan oleh hubungan dengan pengambilan MK. Entitas keempat, pengambilan MK. Pengambilan mata kuliah. Apa yang terjadi di sana? Ini adalah tabel yang mencatat mahasiswa mengambil mata kuliah. Memiliki atribut ID pengambilan, parameter key atau unique, ID mahasiswa atau foreign key yang digunakan di situ, kode mata kuliah, juga foreign key, dan nilai. Hubungan tabel ini menjadi penghubung antara mahasiswa dan mata kuliah serta mencatat nilai mahasiswa dalam mata kuliah tertentu. Dari diagram itu dapat disimpulkan bahwa bagaimana dosen mengajar mata kuliah, mahasiswa mengambil mata kuliah, dan hubungan antara entitas tersebut selalu melalui tabel pengambilan link. Tipe data relasi digunakan untuk menyusun sistem yang terstruktur sehingga dapat dengan mudah diakses dan dikelola. Demikian penjelasan dari saya. Adapun bila terdapat beberapa hal yang tidak sesuai, saya mohon ditunjukkan mana yang salah agar menjadi pembelajaran bagi saya juga. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.